Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat belajarnya dan selalu dalam keadaan baik. Meski kita harus belajar di rumah dan melalui Zoom, Google Meeting, or Edmodo. Tapi tidak apa. Oke, pada pelajaran Islamic Education hari ini kita akan mereview atau melihat kembali atau meninjau kembali atau mempelajari ulang tentang materi pembelajaran yang minggu lalu telah kita pelajari sebelum PTS kemarin, yaitu tentang rukun iman yang selanjutnya, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kepada Nabi dan Rasul Allah. Sebenarnya ini kan sudah kita pelajari, namun kita akan membahas kembali karena termasuk poin yang penting, yaitu termasuk poin atau termasuk fondasi dalam keimanan kita. Pengertian beriman kepada Allah, pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah itulah yang akan kita kaji. Namun sebelumnya semuanya tetap semangat selalu ya menuntut ilmu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Jadi barang siapa yang ingin dimudahkan jalannya menuntut ilmu, tentunya memudahkan jalannya ke surga, tentunya dia harus menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu insya Allah akan dimudahkan jika memang niatnya juga baik, yaitu meraih ridha Allah atau untuk menggapai surganya. Sekarang kita akan mempelajari atau mereview ulang seperti yang minggu lalu yang telah kita pelajari, bahwa terdapat 4 poin paling utama yang penting dalam pembahasan ini, yaitu siapakah Nabi dan Rasul, apa itu wahyu Allah, apa bedanya Rasul dan Nabi. Keempat, apa makna beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, siapakah Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul Allah adalah manusia mulia yang dipilih oleh Allah sebagai utusan penyampai wahyunya. Jadi Nabi dan Rasul adalah orang-orang manusia yang mulia, yang baik dari segi fisik maupun adab, yang dipilih Allah sebagai utusan penyampai wahyunya atau penerima wahyunya. Kemudian yang kedua, apa itu wahyu Allah? Wahyu Allah adalah petunjuk mulia dari Allah Ta'ala kepada manusia, baik yang disampaikan melalui Rasulnya sebagai pedoman manusia dalam hidup. Jadi wahyu itu hanya diberikan kepada memang yang Allah ingin berikan kepadanya. Kalau dalam hal ini kepada Nabi dan Rasul, kepada Nabi karena orang itu memiliki keutamaan hingga diangkat oleh Allah menjadi Nabi, sehingga Allah menyampaikan wahyu kepadanya, wahyu kenabian, dan juga kepada Rasul. Kalau kepada Rasul agar disampaikan kepada umat manusia. Ketiga, apa bedanya Rasul dan Nabi? Di sini hal yang penting juga untuk diperhatikan, bahwa Rasul adalah seseorang yang disampaikan wahyu tentang syariat dan wajib mengamalkannya serta menyampaikan syariat tersebut atau wahyu tersebut kepada umat manusia. Sedangkan seorang nabi tidak wajib menyampaikannya, cukup mengamalkannya saja. Jadi bedanya itu bedanya adalah dalam hal penyampaian. Kalau Nabi tidak wajib menyampaikan kepada manusia lain, tapi kalau Rasul itu wajib menyampaikan kepada manusia lain. Kemudian poin yang keempat, apa sih makna beriman kepada Nabi dan Rasul? Tentunya sangat penting karena termasuk rukun iman. Maknanya adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan ajaran agama demi keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi bukan untuk Allah, tapi untuk kebaikan kita sendiri. Karena apa sih? Karena kan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul, yaitu wahyu, adalah tuntunan. Wahyu itu sudah pasti adalah tuntunan, guidance, arahan kepada manusia agar apa sih sebenarnya? Tentunya agar manusia hidupnya lebih baik, agar hidupnya selalu dalam kebaikan dan terhindar dari hal-hal buruk seperti itu. Nah, tugas-tugas Rasul Allah
sini tugas-tugas Rasulullah. Yang pertama, menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi setelah Allah memberikan wahyu kepadanya, mereka Rasulullah wajib menyampaikannya. Oleh karena itu disebut sebagai Rasul, yaitu artinya utusan Allah. Kepada siapa? Kepada umat manusia. Yang kedua, mengajak umat manusia mengesahkan Allah dan menyembah hanya kepadanya. Yaitu maksudnya wajib dakwah tauhid kepada sesama manusia. Yaitu tauhid adalah mengesahkan Allah, hanya menyembah kepada Allah. Kemudian poin yang ketiga di bawahnya, menyuruh berbuat yang baik dan menjauhi keburukan. Seorang Rasul juga wajib mengajari adab dan akhlak yang baik kepada umat manusia. Amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh berbuat yang baik dan menjauhi keburukan. Kemudian poin yang keempat, memberi suri tauladan kepada umatnya. Tidak hanya menyuruh, tapi juga seorang Nabi dan Rasul sudah pasti mereka memberikan suri tauladan yang baik kepada umatnya. Yang kelima, membimbing umatnya untuk berakhlak mulia seperti yang tadi. Dalam hal apapun wajib berakhlak mulia. Tidak hanya dalam hal perilaku atau sikap, tapi juga hal tindakan, pekerjaan, semua wajib dalam koridor akhlak yang mulia. Kemudian keenam, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, seorang rasul wajib memberikan kabar gembira dan memberi peringatan, yang mana ini diperoleh juga keterangan-keterangannya dari wahyu Allah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, karena kita telah mempelajari iman kepada Allah, rasul-rasul Allah dan nabi-nabinya juga. Nah, jangan lupa kepada para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, kita wajib bersalawat. Kita harus berbanyak salawat. Kenapa sih? Karena Rasulullah SAW sendiri berkata, barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat baginya 10 kali dan digugurkan 10 kesalahan atau dosanya, serta ditinggikan baginya 10 derajat atau tingkatan di surga kelak. Jadi kalau kita sekali aja bersalawat, nanti diganjar 10 kali kebaikan oleh Allah. Dan kalau tidak disebutkan kebaikannya itu apa sih? Berapa banyak sih? Berarti itu sangat besar artinya. Jadi satu kebaikan yang nanti akan dibahas oleh Allah, atau Allah akan bersalat kepada kita 10 kali. Nah, masing-masingnya itu berupa bisa kasih sayang, pengabulan doa, jadi doa kita terkabul dan semacamnya. Jadi banyak sekali hikmahnya. Oleh karena itu kita wajib bersalawat. Apa sih salawat itu? Bagaimana ya Mister atau Miss? Salawat itu mudah, yaitu sebenarnya kita selalu baca dalam sholat di tahiyat terakhir. Tapi salawat itu paling minim adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Atau kalau mau lebih bagusnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu lengkapnya. Tapi kalau mau mudah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu juga sudah sangat baik. Nah, jadi seperti itu ya pembahasan tentang review kita kali ini tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Harus dipahami bedanya Rasul dan Nabi. Kalau Nabi itu tidak wajib menyampaikan kepada umat manusia lainnya. Kalau Rasul wajib menyampaikan kepada umatnya atas risalah-risalah atau wahyu yang Allah berikan kepadanya. Dan Rasul juga bebannya lebih berat kepada masyarakat banyak, karena wajib menuntun mereka dalam koridor kebaikan, mengajarkan akhlak yang baik, mengajari tauhid dan semacamnya. Itulah keutamaan para rasul dan nabi. Baik, materi untuk review bab pengertian beriman kepada Rasulullah sudah selesai. Semoga dapat dipahami dengan baik dan tetap semangat ya. Dan tetap semangat selalu. Dan jangan lupa kalian harus terus menambah ilmu. Dengan cara apa? Dengan cara belajar kembali,
Mari kita membaca kembali bab beriman kepada Rasul-Rasul Allah bagian A, yaitu bagian pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Dan selalu memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Semoga keluarga kita tetap dijaga dari virus COVID-19 dan kita tetap dapat menambah ilmu sebagaimana yang seharusnya kita lakukan dalam keseharian kita. Oke, sebagai penutup, Mr. dan Miss mau menyampaikan sedikit assignment atau pertanyaan. Tadi Mr. sudah jelaskan ya tentang review pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, assignmentnya adalah coba sebutkan satu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Coba sebutkan satu perbedaan tugas di antara Nabi dan Rasul. Nanti dijawab di assignment Edmodo ya. Oke, syukran. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.